Radio Gema Sudirman 96.3 FM. We got more hits for you, so stay tuned. Oke, baik kawan Sia, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Fitri Hasanah, di mana pagi ini kita dialog bersama dengan kantor Bea Cukai Purwokerto dan juga PWI Persatuan Wartawan Indonesia Purbalingga. Dan pagi ini kawan setia kita akan melaksanakan dialog interaktif ini terkait dengan Bea Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau DBHCHT Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk anggaran 2023. Sebelum kita akan menanyakan ke yang lebih jauh, kita akan sapa terlebih dahulu ini ya. Ada Bapak Tommy Pramugia Sofiar. Beliau adalah merupakan Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan pada kantor Bea Cukai Purwokerto. Selamat pagi Pak Tommy. Selamat pagi Mbak. Oke, kabar baik ya Pak ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan Pak Tommy dari Bea Cukai Purwokerto juga tidak sendiri ini ya Pak ya. Ada Mas Najah Faizal Zulmi. Ini merupakan pelaksana pemeriksa dari kantor Bea Cukai Purwokerto, dan juga ada Mas Arif Eko Nugroho dan bersama tim dokumentasi ini dari kantor Bea Cukai Purwokerto pula. Selanjutnya ada Joko Santoso, beliau adalah Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Purbalingga. Selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan rekan-rekan dari Radio Gema Sudirman dan juga pendengar Gema Sudirman. Oke, baik. Sebelum kita akan bahas bagaimana program di 2023 dari kantor Bea Cukai Purwokerto untuk program gempur rokok ilegal ya Pak Tommy, kita pengen tahu terlebih dahulu ini Pak, sebenarnya Bea Cukai rokok ini seperti apa gitu Pak Tommy? Baik, terima kasih Mbak. Jadi sebelumnya mohon izin saya memperkenalkan diri dulu Mbak ya. Tadi Mbak sudah menyampaikan bahwa nama saya Tommy Pramugia Sofiar. Sehari-hari saya bertugas sebagai Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan di kantor Bea Cukai Purwokerto. Mungkin sebagai informasi bahwa kantor Bea Cukai Purwokerto ini adalah unit vertikal di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, di mana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini adalah salah satu unit eselon 1 di Kementerian Keuangan. Oke. Untuk wilayah kerjanya sendiri, Bea Cukai Purwokerto meliputi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Banjarnegara. Oke. Jadi keberadaan kami di sini karena kami mendapat undangan dari Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Purbalingga untuk memberikan sosialisasi ya, sosialisasi edukasi kepada masyarakat. Kebetulan untuk pada kesempatan ini yang menjadi media adalah Radio Gema Sudirman. Sebenarnya kegiatan ini sudah berlangsung dari beberapa tahun kemarin ya Mbak ya. Kebetulan untuk saya sendiri baru pertama kali. Baru pertama kali ya Pak ya. Tahun-tahun kemarin tuh lebih banyak anggota saya yang turun. Kebetulan ini anggota saya boleh dibilang baru untuk di tim penyuluhan atau Mas ini, tapi teman-teman ini sebelumnya lebih banyak di lapangan. Mungkin nanti bisa banyak sharing. Baik, terkait dengan kegiatan pada pagi hari ini ya, ini adalah terkait dengan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dan namanya adalah yang menjadi unit incasnya atau PIC-nya adalah Dinas Komunikasi dan Informasi. Di mana maksud kegiatan ini adalah untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai khususnya dengan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini. Karena pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini banyak sekali. Yang pertama yaitu diantaranya untuk kesehatan. Itu ada sekitar 40 atau 50%. Kemudian untuk kesejahteraan masyarakat dan yang terkait dengan kami yaitu di bidang penegakan hukum. Karena perlu mbak-mbak dan para pendengar Radio Gema Sudirman yang berbahagia bahwa kami Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu mempunyai salah satu tugas dan fungsinya adalah revenue collector atau pengumpul penerimaan ya. Yaitu dalam hal ini adalah penerimaan cukai yang dikenakan kepada barang kena cukai yang dalam ini adalah hasil tembakau atau rokok. Dan satu lagi yaitu salah satu tugas kami juga adalah untuk melindungi masyarakat dari peredaran barang-barang ilegal, dalam hal ini adalah rokok ilegal atau community protector ya. Makanya
pemanfaatan DBHCAT ini sudah berjalan beberapa tahun dan ini juga merupakan agenda rutin bagi Pemda dan kami sehingga kami bisa bersinergi, bisa berkolaborasi khususnya yang beririsan dengan tugas kami di bidang penegakan hukum, di mana di bidang penegakan hukum ini ada kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan. Dari mulai dengan di awal tahun tuh, alhamdulillah kemarin teman-teman dari Satpol PP Pemkab Purbalingga sudah melakukan koordinasi dengan kami mengenai kegiatan apa saja yang bisa dilaksanakan di tahun 2023 ini, dan juga kami juga menyampaikan hasil evaluasi terkait dengan kinerja pemanfaatan DBHCAT untuk teman-teman yang di Purbalingga ini. Terus kemudian yang kedua juga ada kegiatan namanya pemberantasan BKC ilegal. Pemberantasan BKC ilegal ini ada kegiatan operasi bersama dan juga ada kegiatan pengumpulan informasi. Demikian Pak. Terima kasih. Pak Tommy mungkin boleh diinformasikan juga nih Pak, Bea Cukai Purwokerto itu kalau selain dengan Dinkominfo Purbalingga dalam hal DBHCAT itu leading sektornya dengan siapa aja nih Pak? Ya, baik, terima kasih Mbak. Jadi selama saya berinteraksi dengan teman-teman di Pemda ya atau Pemkab terkait dengan pemanfaatan DBHCAT ini, untuk yang menjadi sekretariatnya adalah di sekretariat daerah di bagian perekonomian. Biasa teman-teman dari bagian perekonomian yang mengkoordinasikan, tapi di dalamnya nanti ada SKPD yang memang mempunyai tusi atau mereka ingin melaksanakan kegiatan itu. Jadi misalkan seperti Diskominfo ya, terkait dengan kegiatan sosialisasi dan edukasi ini. Kemudian ada juga dengan Satpol PP, Satuan Polisi Pamung Praja, nanti teman-teman Satpol PP yang bekerja sama dengan teman-teman kami di unit pengawasan, nanti yang melakukan operasi bersama pemberantasan BKC ilegal. Kemudian selain itu kami juga ada dari bagian program sendiri ya, sekretariat itu, teman-teman untuk yang lain-lainnya ya nanti biasanya ada juga dari dinas seperti dinas pendidikan, mereka akan mengajukan nanti kami mau melaksanakan program ini kita ini nanti tapi dibiayai dengan DBHCAT, tapi nggak masalah, yang penting nanti temanya ya tentang itu tadi, tentang pemberantasan BKC ilegal. Demikian Mbak. Siap. Baik, kita beralih ke Pak Joko, Pak Tommy. Pak Joko mungkin boleh menyampaikan ini Pak, terkait dengan DBHCAT di Purbalingga, dari PWI Purbalingga ada semacam tanggapan gitu Pak. Selama ini udah seefektif apa sih Pak Joko untuk kegiatan DBHCAT di Kabupaten Purbalingga, terkait tadi sudah disebutkan instansi-instansi mana aja yang terkait gitu Pak Joko? Baik, terima kasih. Kaitannya dana ini ya, DBHCAT ini memang ini kan dialokasikan salah satunya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai bahaya ataupun dampak ataupun upaya untuk penanganan terhadap rokok ilegal. Karena apa? Ketika rokok ilegal ini adalah rokok yang tidak menggunakan cukai. Ketika tidak ada cukainya berarti merugikan ataupun tidak memberikan pemasukan kepada negara. Nah, kami memang media terutama khususnya di Purbalingga ini kita membantu, artinya membantu kita memang karena ini program pemerintah ya Pak, program pemerintah untuk bagaimana memerangi peredaran rokok ilegal, salah satunya melalui program ini kita membantu yang pertama mensosialisasikan, karena kerjasama ini adalah kerjasama pemerintah melalui lembaga-lembaganya yang ada di masing-masing kabupaten kota. Nah, kebetulan di Kabupaten Purbalingga ini dengan Dinkominfo sebagai salah satu leading sektornya. Dinkominfo bermitra dengan teman-teman media wartawan. Nah, kita sebagai lembaga pers ataupun wartawan kan punya salah satu fungsi untuk melaksanakan atau mensosialisasikan program pemerintah. Ini menurut saya program pemerintah yang satu ini memang perlu didukung. Karena apa? Karena memang ketika tadi disampaikan bahwa oleh tim dari Bea Cukai bahwa ketika rokok ilegal ini beredar kan yang dirugikan keuangan negara. Kemudian dengan adanya dana cukai ini ternyata kan juga memberikan manfaat. Tadi disampaikan bahwa ketika rokok legal atau membeli rokok legal, artinya rokok yang ada cukainya, kita juga membantu untuk kemaslahatan. Artinya kemaslahatan itu karena tadi ternyata juga digunakan untuk membangun ataupun anggaran kesehatan, sarana dan prasarana yang lain, dan membantu termasuk bidang-bidang yang lain. Jadi ini memang
menjadi sebuah tugas ataupun menjadi tugas dari lembaga pemerintah, Dinkominfo, termasuk juga dengan wartawan untuk kita saling bersinergi membantu mensosialisasikan ini. Jangan sampai ada orang yang ataupun yang masyarakat yang mengedarkan ataupun menjual rokok ilegal, karena ini merugikan negara. Ketika rokok ilegal ini semakin ramai ataupun marak dijual, otomatis akan mengganggu proses pembangunan yang salah satunya menggunakan dana DBHJAT ini. Jadi fungsi kita akan bantu terus, akan support, akan memberikan dukungan melalui sosialisasi ini. Tujuan kita menyadarkan masyarakat bahwa jangan sampai membeli ataupun memasarkan rokok ilegal. Itu mungkin Mbak Fitri, fungsi pers itu. Oke, baik Pak Joko, mungkin ada intervensi ke depan gitu Pak Joko. Ini kan sama ini kalau DBHJHT dari PWI Purbalingga mungkin bermitranya dengan ada yang di Purbalingganya, instansi pemerintah yang di Purbalingganya ini Pak Joko. Mungkin ada harapan ke depan langsung dengan Bea Cukai Purwakarta ini mungkin monggo Pak. Mungkin ini usulan kami, mungkin selama ini kan memang kalau kita lihat yang kita bantu ataupun kita laksanakan adalah membantu melalui sosialisasi. Nah, mungkin kita juga ingin menanyakan ataupun kapan, karena selama ini kalau kami melihat di Purbalingga ini tidak begitu, kalau di perkotaan tidak begitu ketara ya rokok ilegal, tapi di desa-desa katanya banyak lah. Mungkin pada suatu saat nanti kami mengusulkan kepada pihak Bea Cukai ini kapan ataupun ada semacam penindakan sehingga menimbulkan efek jera. Artinya kita juga ingin mengetahui sebenarnya sejauh mana ataupun sejauh apa wilayah Purbalingga ini peredaran rokok ilegal ini sebesar apa. Jadi sehingga kita tahu, karena selama ini kita kan melakukan sosialisasi, membantu sosialisasi lewat Dinkominfo. Kita setiap tahun ini Pak, artinya kita juga berterima kasih karena di satu sisi kita juga mendapatkan alokasi anggaran ke perusahaan media untuk membantu sosialisasi. Tetapi kita kan selama ini tidak tahu. Kita sosialisasi sudah hampir 3 tahun ini Pak. Apakah memang ketika ada sosialisasi ini ada terjadi penurunan pemasaran rokok ilegal atau bahkan naik? Di satu sisi saya pernah ketika kita mengadakan lomba video itu mengatakan bahwa masyarakat di desa itu menggunakan rokok ilegal kenapa? Karena murah. Nah, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya ini ada problem juga kan, artinya masyarakat mencari yang murah tapi negara rugi. Nah, sebenarnya sejauh mana penindakan dari Bea Cukai ini terhadap pemasaran rokok ilegal, ataukah ini memang hanya sebuah upaya persuasif saja ataupun cuma sosialisasi tapi tidak ada penindakan hukum atau penindakan di lapangan? Mungkin itu Mbak yang kita tunggu-tunggu dari Bea Cukai itu. Apakah ada kegiatan seperti itu? Oke, baik Pak Tommy mungkin menanggapi dulu ini Pak terkait dengan keinginan PWI Purbalingga supaya lebih bermitra lagi nih Pak dengan Bea Cukai Purwakarta ini seperti apa nih Pak Tommy? Baik, terima kasih Mbak. Jadi begini. Kantor kami kan kantor Bea Cukai Purwakarta itu berada di Kabupaten Banyumas ya Mbak ya. Jadi karena selama ini sih kami sudah sinergi kolaborasi dengan teman-teman media itu sudah sangat baik lah. Artinya apa? Jadi media di Kabupaten Banyumas karena kan dekat dengan kami ya, itu memang sudah menjalin kerjasama dengan teman-teman di Pemda, khususnya yang di sekretariat daerah atau bagian perumahan untuk memblasting pemberitaan terkait dengan pemanfaatan di BACT dana bagi hasil tembakau ini khususnya di bidang penegakan hukum, karena ada media cetak, ada media online, terus itu kita sudah makanya setiap ada teman-teman yang coba deh mas-mas bapak merapat ke dinas ini nanti silakan gimana sih, yang pasti di situ saya sampaikan bahwa ada dana bagi hasil tembakau yang diantaranya itu dimanfaatkan untuk sosialisasi. Sosialisasi ini kan tidak harus kita memberikan, tapi juga melakukan pemberitaan itu blasting terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman Pemda, baik itu terkait dengan penindakan atau misalkan kegiatan sosialisasi atau misalkan melaksanakan kegiatan atau event yang sifatnya massal ya, tapi dibiayai oleh di BACAT. Mungkin dalam ini karena jarak dari Banyumas Purbalingga mungkin agak lumayan ya, jadi sehingga mungkin nggak tidak terekspos ya. Tapi saya yakin teman-teman VWI juga baik itu yang di online atau pencetak saya sudah terjalin baik ya, karena koordinasi dan sinerginya. Tapi karena mungkin saya belum
nyambung dengan teman-teman di komisi, jadi info itu belum tersampaikan. Biasanya kalau saudara ini pasti Pak ini penelitian ini langsung saya blasting seperti itu. Tapi mudah-mudahan sih ke depannya, walaupun kita ada jarak yang memisahkan lah, itu akan lebih. Ini kan kalau udah ketemu, oh iya. Takaran maka TikTok saya gitu ya Pak ya. Baik, seperti itu Mbak. Baik Pak Tommy, sebelum nanti kita menanyakan bagaimana evaluasi DBHCHT di Purbalingga tahun 2023 kemarin, ingin menanyakan juga ini Pak, ini kan di Purbalingga dana DBHCHT-nya dikelola oleh berbagai instansi atau badan gitu ya Pak. Nah meskipun ini kan beda-beda instansinya gitu Pak, apakah mereka ini sebenarnya perlu juga bersinergi nggak sih Pak? Kayak misalnya Dinkominfo Purbalingga sosialisasi edukasi ya Dinkominfo sendiri, kemudian Satpol PP upaya penegakan hukumnya mereka berkutat dengan sendiri, bagian perekonomian mereka dengan tupoksinya mereka sendiri. Nah ini perlu ada sinergi atau selama ini sudah seperti apa gitu Pak Tommy? Baik, terima kasih Mbak. Jadi selama ini sudah terjalin sangat baik ya Mbak, artinya koordinasi, sinergi, kolaborasi antara Bea Cukai dengan teman-teman di pemerintah kabupaten atau kota atau provinsi. Jadi sebagai ilustrasi untuk di Provinsi Jawa Tengah nanti koordinasi atau sinergi dan kolaborasi dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jateng dan DIY. Sementara untuk yang di tingkat Pemkab, Pemkot nanti koordinasinya dengan kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai, dan dalam hal ini adalah kantor Bea Cukai Purwokerto. Betul. Okay. Selama ini sudah ini kok Mbak, karena seperti yang tadi saya sampaikan tadi bahwa di pemerintah kabupaten itu di-lead oleh sekretariat, dan sekretariat itu adanya di tingkat daerah, dalam ini adalah bagian perekonomian. Itu bagian perekonomian yang mengkoordinasikan, misalkan karena di bagian perekonomian kan emang melitnya di bidang penegakan hukum, sementara kan ada di bidang kesehatan ya, karena untuk pendengar Radio Gema Sudirman yang berbagai bahwa salah satu pemanfaatan di BHCHT ini adalah untuk bidang kesehatan. Di antaranya mungkin saya bisa sebutkan, yaitu untuk penanganan COVID kemarin juga menggunakan di BHCHT. Kemudian untuk penyediaan atau peningkatan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan dan lain-lain. Dan masih ini mungkin yang belum terekspos ya, karena dengan Bea Cukai itu tidak beririsan, jadi kita nggak bisa monitoring untuk pemanfaatannya sejauh mana. Nah karena bidang penegakan hukum yang memang beririsan dengan tugas kita, dan memang kita diamanatkan oleh Kementerian, oleh Kantor bahwa unit vertikal di Direktorat Jenderal Bea Cukai itu untuk mengawal, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan BHCHT ini dari bidang penegakan hukum. Itu tadi yang di bidang kesehatan, Mbak. Sedangkan untuk di bidang kesejahteraan masyarakat mungkin bisa saya sampaikan bahwa pemanfaatan DBHCHT ini yaitu bisa dimanfaatkan untuk program peningkatan kualitas bahan baku ya, program pembinaan industri, kemudian program pembinaan lingkungan sosial. Sedangkan untuk yang bidang saya tadi ya, untuk penanganan COVID, kemudian penyediaan peningkatan sarana prasarana kesehatan juga diantaranya itu untuk ini Mbak, ada semacam pemberian BLT ya, bantuan langsung tunai untuk petani tembakau juga bisa, kemudian untuk pekerja pelinting itu juga ada ini juga, baik itu dalam bentuk bantuan langsung tunai atau dalam bentuk pelatihan sehingga jadi gini Mbak, cukai itu kan adalah pajak tidak langsung ya yang dikenakan adalah kena cukai, karena tujuannya itu tadi untuk membatasi supaya masyarakat ini jangan terlalu inilah. Karena kan pada dasarnya barang kena cukai ini kan yang pertama yaitu peredarannya harus diawasi, produksinya juga harus dikontrol, kemudian kan dari pemakaiannya kan ada efek, misalkan dari asap rokok itu kan mengganggu juga. Nah itu makanya sangat-sangat kami konsen di situ. Nah dari penerima cukai tersebut ada sebesar 2% yang dikembalikan ke masyarakat, yaitu ke pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota dalam bentuk di BHCHT tadi, sehingga kenapa kami sangat-sangat concern terhadap peredaran BKC atau dalam rokok ilegal itu, karena itu tadi kalau masyarakat membeli rokok ilegal berarti kan tidak ada penerimaan cukai.
Kalau tidak ada penerimaan cukai berarti nanti dari cukai itu tidak ada yang kembali ke masyarakat. Yang dimas masyarakat jadi kan Nggak rugi kembali ya. ke masyarakat lagi Jadi ya, Pak, ya? jangan hanya melihat oh ini rokoknya murah nih gitu kan. Ya sekarang untuk satu bungkus rokok itu yang SKM ya, itu kan nilai cukainya sekitar 900-an per batang ya dulu. Jadi kalau misalkan ada 20 batang, jadi untuk satu bungkus isi 20 batang itu cukainya udah hampir 20.000 kan, bayang. Nah, tapi kan dari 20.000 nanti ada yang kembali ke masyarakat dalam bentuk di BCT tadi yang bisa dimanfaatkan untuk di bidang kesehatan, kesejahteraan masyarakat. Ya akhirnya masyarakat juga akan menikmati ya. Oke, betul. Malah untuk yang seperti di kota-kota besar yang merupakan penghasil rokok ya seperti Kediri, kemudian Malang, Pasuruan itu DBHC itu luar biasa, malah bisa dimanfaatkan untuk membangun rumah sakit Mbak, itu seperti itu. Oke, bisa untuk rumah sakit Iya, ya Pak. makanya- Karena di kesehatannya itu ya Pak ya. Betul, betul. Oke, Makanya melalui kesempatan juga melalui pendengar Radio Gema Sudirman. Sudirman ya kami menghimbau kepada masyarakat, mari bantu kami, bantu Bea Cukai, bantu teman-teman di Pemkab atau penyuluh untuk kita saling menjaga. Kalau misalkan ada rokok ilegal, tolong informasikan kepada kami, ke Bea Cukai terdekat atau ke Satpol PP, karena di Satpol PP itu ada namanya Sirolex, sistem informasi pelaporan rokok ilegal. Nanti informasi disampaikan kepada teman Satpol PP, nanti Satpol PP yang akan mengupload di aplikasi tersebut melaporkan, nanti baru dilakukan operasi penindakannya bersama dengan teman-teman Bea Cukai. Oke. Demikian Mbak. Siap. Baik Pak, kita ada interaktif dari pendengar dan kita akan dengarkan nih Pak untuk pertanyaannya ya Pak ya. Halo, selamat pagi. Oke, baik, sembari kita menunggu Pak Tommy, ingin menanyakan juga ini Pak. Selama tahun 2023 kemarin, kan rokok ilegal ini kan murah gitu ya Pak ya, isinya banyak, siapa sih yang nggak pengen kayak gitu ya Pak. Nah ini di Purbalingga seperti apa nih Pak? Oke, baik, kita dengarkan dulu Pak. Halo, selamat pagi. Halo, Ya, halo, dengan siapa, di mana? saya Nesya di Mangunegara. Nesya di Mangunegara. Oke, Mbak Nesya, pertanyaannya silahkan. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah kita bisa membedakan rokok ilegal dan rokok legal? Karena kayaknya sama saja. Terima kasih. Oke, karena kayaknya sama aja nih Pak. Yang nggak sama lebih murah dan lebih banyak isinya ini Pak. Oh enggak Pak Tommy. Baik. Terima kasih Mbak Nesa, itu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi begini, ada urutan-urutan untuk mengidentifikasi apakah itu rokok ilegal atau enggak. Yang pertama yaitu cek dulu apakah ada pita cukainya atau enggak. Kalau misalkan enggak ada berarti udah ilegal tuh, rokok polos ya. Kalau misalkan oh ya ada pita cukainya, coba dicek apakah pita cukainya asli atau bekas atau palsu dulu ya. Kalau misalkan apabila ada dan asli, maka cek dulu pita cukai itu apakah asli baru atau bekas. Kalau bekas itu juga nggak boleh juga pelanggaran. Ya, kemudian yang berikutnya yaitu apabila pita cukai asli baru, cek lagi personalisasinya apakah sesuai dengan pabrik yang tercantum pada BKJ tersebut. Oke. Gitu. Jadi kalau saya rangkum untuk yang rokok ilegal, yang pertama itu rokok polos. Ya, itu benar-benar si rokok itu tidak dilekati pita cukai sama sekali. Oke. Yang kedua, rokok itu dilekati pita cukai tapi palsu. Palsu. Ya, itu juga ini juga pidana juga. Pidana juga. Yang ketiga yaitu dilekati pita cukai tapi bekas. Yang keempat, dilekati pita cukai tapi tidak sesuai peruntukannya. Oke. Jadi misalkan rokok itu rokok sigaret ketek mesin ya, dilekati oleh pita cukai yang SKT, itu kan tarifnya beda Mbak. Oh beda. Oke, Jadi misalkan ibaratnya harusnya dia bayar cukai itu 20.000, dia pakai yang 10.000, seperti itulah. oke, siap. Ada lagi yang terakhir yaitu salah peruntukannya, salah personalisasi. Jadi untuk golongan tertentu itu ada kodenya Mbak. Jadi misalkan pabrik rokok A sama B itu ada kodenya. Jadi kalau misalkan ada pabrik A yang memakai pita itu, pita dari pabrik lain itu nggak boleh juga, itu termasuk ini juga. Dan itu ada ancaman pidananya. Kalau untuk barang siapa yang menjual menawarkan BKC atau rokok ilegal yang tidak dilekati pidana, kita ancamannya
1 sampai dengan 5 tahun penjara ya Mas Adi ya. Oke. Dengan denda juga ada dendanya juga gitu Mbak. Oke, Baik. siap. Dan untuk informasi untuk penindakan yang dilakukan oleh Bea Cukai Purwokerto selama 2022 kemarin kami menindak sekitar 1.100.000 batang dengan nilai cukai sekitar 800 jutaan dan itu sudah kami musnahkan di akhir tahun kemarin. Ya di Desember. Dan untuk 2023 ini alhamdulillah di pertengahan atau di awal Januari kemarin kami menindak satu mobil truk dengan jumlah batangnya sekitar 1.500.000-an Oke. batang dengan nilai cukai sekitar 1 miliar lebih lah seperti itu. Ya, alhamdulillah ini juga hasil eliminasi dari teman-teman, hasil koordinasi juga dengan teman-teman ya alhamdulillah menghasilkan. Dan makanya kami juga tidak bosan-bosannya menghimbau kepada masyarakat, mari bantu kami, bantu Bea Cukai, bantu teman-teman Satpol PP untuk menginformasikan peredaran rokok ilegal ini karena itu tadi ya, karena rokok ilegal itu yang pertama rugi karena merokok saja itu sangat membahayakan ya. Betul. Makanya sudah jelas tuh rokok membunuhmu itu yang pertama. Kalau rokok ilegal kita lebih ini karena kita nggak tahu kandungan isinya apa. Iya, betul. Ada kandungan kimia tapi itu nggak tahu. Kalau di resmi itu jelas ya ada kandungan tarnya berapa, nikotin berapa itu satu. Yang keduanya karena dia tidak membayar cukai berarti tidak ada dana bagi hasil cukai sembako yang dapat dinamakan oleh masyarakat yang kembali di dalam bentuk kesehatan, kesejahteraan masyarakat dan penegakan di bidang hukum itu. Ya, terima kasih Mbak. Baik Pak Tommy, untuk di Purbalingga sendiri ini tahun 2023 berapa ini Pak yang berhasil diringkus gitu Pak? Ada data nggak? Silakan Mas Ajak. Nanti Mas Ajak ini sebelum di tim Juluhan, beliau banyak di lapangan, mereka tahu persis gimana Mas. Silakan Mas Ajak. Silakan Mas Naja. Mohon izin untuk yang mungkin 2022 Mbak ya. 2022. Untuk 2022 untuk penindakan rokok ilegal di daerah Kabupaten Purbalingga sendiri, di data kami kita dapat kurang lebih sekitar 65.000 batang. 65.000 batang. Kurang lebih. Oke. Dan mungkin saya menambahi dari Pak Tommy tadi terkait yang identifikasi rokok ilegal itu gimana sih? Mungkin yang disampaikan itu secara teknis seperti itu, tapi dari masyarakat mungkin salah satunya yaitu dari seperti Pak Joko sampaikan, salah satunya rokoknya murah. Oke. Itu mungkin salah satu indikasi yang benar-benar harus tanda tanya, kok bisa rokok murah? Itu ya apalagi embel-embelnya SKM. Sedangkan SKM pada pasarnya berapa sih kalau misal sampai dijual separuhnya? Nah itu mungkin indikasi pertama. Oke. Itu yang mungkin dari masyarakat nanti bisa identifikasi awal lah. Kok bisa ada rokok murah? Seperti apa? Oke. Terus untuk selanjutnya mereknya terkenal apa enggak sih? Biasanya merek-merek yang rokok yang ilegal itu mereknya merek mungkin enggak terkenal. Atau yang kedua mungkin mereknya merek-merek ya plesetan lah bisa dibilang ya. Misal yang terkenal mereknya apa, misal A, di merek yang ini 4 misal. Oke. Nah itu jadi salah satu indikasi. Plesetannya gitu ya Mas Najah ya. Mungkin Oke. Untuk Purbalingga 65.000 selama tahun 2022 itu termasuk yang gimana nih Mas? Oh ya oke. Kita terima telepon dulu nih. Monggo, halo selamat pagi. Halo, selamat pagi Bapak narasumber. Ya, dengan Saya siapa? lihat di Mrebet. Pertanyaannya monggo. Saya mau bertanya tentang 2 hal. Apakah ada sanksi untuk oknum yang menggunakan kembali tanda atau cap rokok legal ke rokok yang ilegal? Kemudian untuk Ketua PWI, upaya dari PWI dalam hal gempur rokok ilegal itu seperti apa ya? Oke, siap. Sekian pertanyaan dari saya. Oke, baik terima kasih. Mungkin Pak Tommy dulu ini Pak, mohon dijawab kalau ada yang menggunakan pita cukainya yang tidak sesuai ini seperti apa sanksinya gitu. Mungkin kalau masyarakat udah tahu sanksinya lebih deg-degan. Ada rokok murah, nggak jadi beli gitu Pak. Ini bagaimana Pak Tommy? Baik, terima kasih Mbak. Tadi yang nanya bahasa Mbak Via ya. Iya. Jadi untuk ketentuan pidananya ini saya sebutkan saja bahwa setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yaitu dalamnya ada rokok ilegal yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan pita cukai lainnya, itu diancam dengan pidana
1 sampai dengan 5 tahun. Oke. Dan garis miring atau pidana denda paling sedikit 2 kali sampai dengan 10 kali Oke. nilai cukai yang seharusnya dibayar. Sedangkan untuk yang tadi Ibu tadi menanyakan kalau dilekati dengan pita cukai bekas, ini saya sampaikan juga ya ancaman ini bahwa untuk pemalsuan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya atau memperjualbelikan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan, juga mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menjinakkan untuk dijual atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai, yaitu ancamannya pidana penjara 1 sampai dengan 8 tahun dan pidana denda 10 sampai dengan 20 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Oke, Demikian, berarti Mbak. sanksinya sebenarnya nggak main-main ya Pak Tommy ya? Oke. Dua-duanya sanksi pidana. Oke, sanksi pidana. Oke, baik Pak Joko, pertanyaannya bagaimana peran PWI Purbalingga selama ini dalam gempur rokok ilegal sebagai mitra dari Pemkab Purbalingga dan Bea Cukai ini seperti apa ini Pak Joko? Baik, tadi sudah dijelaskan di depan, artinya kita sebagai lembaga pers ataupun media membantu dalam hal mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai dampak dari peredaran rokok ilegal dan juga sanksi-sanksi yang akan diterima oleh tadi yang disebutkan oleh Pak Tommy tadi, para pengedar mulai dari pembeli, penjual, kemudian distributor dan lain sebagainya. Ini yang dilakukan, kita sosialisasikan melalui media kita masing-masing, dan juga kita juga salah satunya juga melakukan sosialisasi dengan yang pernah dilakukan juga dengan Kominfo dan beberapa lembaga Pemda membuat video ataupun film pendek layanan mengenai sosialisasi ataupun dampak dari peredaran rokok ilegal ini. Jadi ini kita libatkan masyarakat untuk membuat video ini, sekaligus ini menjadi sebuah edukasi artinya supaya mereka paham juga. Memang banyak yang baru paham Mbak bahwa ternyata rokok ilegal itu merugikan negara gitu, yang tidak ada cukainya. Pada awalnya masyarakat hanya menganggap ini murah lah. Kita kan hukum ekonomi Pak, hukum ekonomi murah, udahlah beli, nggak apa-apa. Terutama biasanya di kegiatan-kegiatan hajatan di tingkat desa atau apa yang membutuhkan, misalnya biasanya dulu sering ada di Pilkades ya Pak, rokoknya seperti itu atau apa ya, sehingga mereka tidak sadar yang penting rokok murah, yang penting saya bisa membagikan rokok ini kepada masyarakat. Tetapi di satu sisi ini menjadi ternyata dampaknya tadi penerimaan negara berkurang dari cukai, padahal negara mengandalkan penerimaan dari sektor cukai rokok ini untuk membantu kegiatan-kegiatan masyarakat juga. Memang ini dilematis ya, artinya di satu sisi orang merokok ini kan mengganggu kesehatan, tetapi negara mengambil dana dari perokok yang katanya kesehatan diganggu ini untuk membantu kegiatan lain, kesehatan sosial dan lain sebagainya. Makanya pemerintah, kalau tidak salah saya mendapatkan informasi tahun kemarin 2022 itu mulai menaikkan ya Pak cukai rokok, salah satunya memang untuk menghindari semakin banyaknya orang yang merokok. Tetapi di satu sisi kepada orang yang sudah merokok, dengan adanya kenaikan cukai ini otomatis harga rokok menjadi naik lah. Penerimaan negara juga menjadi bertambah. Penerimaan negara bertambah dan nantinya juga bisa untuk membantu kegiatan masyarakat. Jadi ya memang ini sebenarnya program yang menurut saya dilematis, tetapi karena perokok ini kan tentunya dananya nanti juga bisa untuk membantu dari bidang kesehatan lagi. Jadi seperti itu. Jadi memang negara membutuhkan anggaran cukai rokok ini untuk pembangunan ataupun membangun di sejumlah bidang, salah satunya di kesehatan, sosial, kemudian kegiatan masyarakat. Jadi ya kita dukung itu dengan mensosialisasikan. Kalau mau merokok ya pakai rokok yang legal, yang ada cukainya, sehingga mendukung program pemerintah dan itu bisa berdampak nanti kembali juga ke masyarakat. Jadi seperti itu. Jadi kita bantu jangan sampai ataupun jangan sekali-kali menggunakan mengkonsumsi rokok ilegal, karena merokok sudah tidak sehat, apalagi yang merokok yang ilegal seperti itu Mbak Fitri. Baik, lebih baik kalau ada nilai mendukungnya itu ya Pak ya. Mendukung pemerintah dengan rokok yang legal.
Oke, baik Pak Tommy, kita lanjut lagi ke Pak Joko dulu ini Pak. Pak Joko kan tadi menyampaikan kalau di tahun kemarin ada pembuatan video dan film pendek gitu ya Pak. Mungkin ada gambaran ke depan ini tahun 2023 ada program apa lagi nih Pak Joko, sekaligus mungkin boleh menjelaskan juga sebenarnya edukasi dan sosialisasi yang efektif itu yang seperti apa gitu Pak Joko? Kalau sekarang menurut saya yang memang lomba-lomba seperti itu, video ataupun film-film pendek perlu digalakkan, ataupun lomba apa ya, atau kegiatan-kegiatan yang sosialisasi melalui media sosial. Karena sekarang ini masyarakat kan banyak menjadi mengikuti media sosial. Jadi kami menyarankan artinya kerjasama kita ataupun kerjasama dalam pemberantasan rokok ilegal ini bisa dilakukan, salah satunya mengajarkan melalui kegiatan di media sosial, sosialisasi seperti itu Pak. Jadi mungkin karena yang banyak dilihat orang atau banyak diikuti adalah sekarang media sosial. Jadi mungkin kami mengusulkan kalau bisa itu juga kita bersinergi bagaimana sosialisasi ke masyarakat melalui media sosial juga. Dan mungkin satu pertanyaan juga Pak kepada mungkin mewakili banyak yang juga menanyakan ini, kalau rokok elektrik itu bagaimana? Apakah itu juga ada cukai atau tidak? Sehingga kan di sini juga sekarang sudah marak nih Mas, di generasi muda itu. Jadi kami juga nanti kita akan bantu sosialisasi itu. Mungkin itu Pak Fitri, titipan saya. Sekarang malah lebih disenangi gitu ya Pak. Saya nggak ngerokok, tapi pegangnya vape gitu ya Pak. Pak Tommy monggo menanggapi Pak. Baik, izin menjawab. Terima kasih Pak Joko. Jadi seperti yang Pak Joko sampaikan tadi bahwa betul sekali bahwa kalau kami menyebutnya HPTL, hasil pengolahan tembakau lainnya, atau orang bilang vape ya, atau juga sekarang lebih ini real rokok elektrik, itu juga menjadi objek cukai juga, ada aturan sendiri, ada pita cukainya, ada tarifnya. Jadi itu merupakan termasuk barang kena cukai seperti halnya rokok atau SKT ya, sekarang sama. Baik Pak Tommy, lanjut lagi untuk di Purbalingga ini Pak, terkait dengan penegakan hukum. Bagaimana nih Pak, kemarin di Purbalingga kan udah 65.000 batang rokok ya Pak ya. Ini didominasi di daerah yang seperti apa, atau masyarakat yang seperti apa, distributor atau pembeli atau penjual atau pengedar gitu Pak Tommy? Oh, ke Mas Najah lagi ya, silakan Mas Najah. Ya, izin menjawab. Untuk penegakan hukumnya sendiri untuk daerah Purbalingga, mungkin untuk trennya ya, karena sekarang udah mulai media online juga udah di mana-mana, penjualan online di mana-mana. Ya banyak juga yang pakai media online juga banyak, karena kita juga langkahnya juga enggak secara konvensional juga, kita juga lewat media juga kita jalankan. Ya untuk secara lokasi mungkin memang dari info dari kita melakukan penindakan memang mungkin lebih didominasi daerah yang mungkin jangkauannya agak jauh gitu, mungkin merasa yang jualan itu aman di sana. Daerah-daerah seperti itu. Jadi kalau untuk daerah ramai, meskipun secara histori itu mungkin agak sedikit, tapi kita juga enggak serta-merta sini udah aman. Enggak seperti itu juga. Jadi memang kalau bicara data mungkin memang didominasi daerah-daerah agak jauh dari kota lah. Oke. Di wilayah perdesaan gitu ya Mas Seperti Najah itu. ya. Oke, itu berarti pengedar, pembeli atau distributor atau seperti apa Mas Najah? Kalau penindakan yang dilakukan sendiri mungkin lebih ke titik ke penyedia ya, karena kadang kan yang distributor itu kalau yang namanya rokok itu kan biasanya di sales itu kan biasanya ke toko-toko nih, toko-toko ya dititip di situ. Oke. Yang kita bisa pantau kan ya rokoknya udah di situ gitu. Ya kalau untuk dari sisi pembeli atau pemakainya, misalnya ketemu di jalan lagi ngerokok enggak, ini ya kita cuma mungkin cari info itu dapat dari mana. Dari mana gitu ya. Ini di mana dapatnya gitu ya Mas Najah ya. Oke, Mas Najah mungkin boleh ditambahkan informasinya juga terkait dengan penegakan ini rokok ilegal di Kabupaten Purbalingga, 65.000 dalam 1 tahun untuk wilayah Purbalingga yang luasnya sebegini. Itu termasuknya tinggi atau seperti apa Mas Najah? Kalau dari 3 kabupaten di bawah pengawasan kami Mbak ya,
Kalau untuk Purbalingga sendiri memang ya yang disampaikan Pak Tommy tadi, kita ada penindakan sekitar 1 juta. Kalau dari sisi persentase mungkin terlihat sangat kecil. Tapi itu 1 juta itu didapat dari mana sebenarnya? Ya karena memang ada yang dapat kita dapat dari, misalnya tadi Pak sampaikan Pak Tommy, dari distributor di jalan, misal dari truknya, kendaraan, itu memang sangat besar di situ. Tapi kalau untuk yang sudah di etalase itu ya lumayan, ini di daerah Purbalingga itu ya lumayan termasuk banyak juga kalau untuk sekelas Purbalingga dengan nominal angka seperti itu gitu. Kalau di Purbalingga itu dipasok dari luar daerah atau bagaimana ini Mas Najah? Kalau informasi seperti itu mungkin perlu lebih dalam ya, dari ini pabriknya dari mana, terus orang yang menaruh salesnya itu dapat dari mana, itu kan kita juga harus konfirmasi lagi dapat dari mana. Tapi kalau mungkin dari segi daerah produsen di wilayah Purbalingga itu sejauh ini belum ada informasi daerah produksi mungkin tempat produksi rokok. Kalau rokok ilegal. Ya, tapi kalaupun nanti masyarakat ada informasi, silakan diinformasikan, mungkin bisa melalui Satpol PP atau mungkin teman-teman wartawan atau mungkin ke media yang mana atau ke kami langsung juga dipersilahkan. Oke, baik, siap. Pak Tommy dan Pak Joko, kita break dulu sebentar ini Pak. Ternyata kita udah hampir waktunya 1 jam ini ya Pak. Kita break dulu sebentar dan nanti kita akan persilakan lagi kepada masyarakat Purbalingga dan kawan setia untuk ikut bertanya di dialog interaktif kali ini dan dengan pembahasan yang lainnya lagi. Jadi buat kawan setia, stay tune terus di LPPL Radio Gema Sudirman Purbalingga. Radio Gema Sudirman 96.3 FM. We got more hits for you, so stay tuned. Baik, kawan sih masih di 96.3 FM LPPL Radio Gema Sudirman Purbalingga. Pak Tommy dan Pak Joko dan Mas Najah, Mas Arif dan Mas Najah. Kemudian ini dari Bea Cukai Purwokerto. Tadi kan sempat disinggung sama Pak Joko juga terkait dengan rokok elektrik, kemudian ada vape juga ini ya Pak. Di Purbalingga ini kan maksudnya kayaknya sekarang juga banyak yang beralih ke rokok elektrik dan vape juga ini ya Pak ya. Ini ada pengawasan ke hal tersebut nggak ini Pak Tommy? Silakan Pak. Oh Mas Najah, silakan. Kalau untuk pengawasan sendiri, kita tetap melakukan pengawasan karena memang itu salah satu objek cukai. Nah, seperti Pak Tommy jelaskan tadi, itu termasuk HPTL, hasil pengolahan tembakau lainnya. Jadi atas produksi yang dikenakan itu lebih ke liquidnya. Jadi elektronik kan ada kasarnya mungkin mesin sama liquidnya itu sendiri. Jadi yang dikenakan itu liquidnya. Jadi untuk pengawasan tetap kita lakukan. Oke, baik, terima kasih Mas Najah. Karena kita terbatas waktu Pak Tommy dan Pak Joko, untuk closing statement ini ke depan pemberantasan rokok ilegal di Kabupaten Purbalingga seperti apa Pak Tommy? Terima kasih Mbak. Jadi gini, kami dari Bea Cukai Purwokerto mengimbau kepada masyarakat Purbalingga, yang pertama ya, kalau bisa jangan merokok. Karena sudah jelas bahwa merokok itu merusak kesehatan, rokok itu membunuh ya. Tapi kalaupun mau merokok, belilah rokok yang legal, rokok yang ada pita cukainya, karena dengan membeli rokok yang ada pita cukainya udah otomatis itu akan ada penerimaan yang masuk ke negara. Karena dari penerimaan cukai masuk ke negara nanti akan kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk dana bagi surat hati Mbak. Ada untuk bidang kesehatan, kesejahteraan masyarakat dan penegakan. Artinya mari kita saling menjaga. Artinya kami sudah bantu kami banyak keterbatasan karena jumlah pegawai kami sedikit, kemudian wilayah kami awasi juga luas meliputi 3 kabupaten. Artinya kami juga menghimbau pada masyarakat Purbalingga untuk ikut turut serta berperan aktif dalam memberantas peredaran BKC ilegal dan rokok ilegal. Artinya masyarakat dapat memberikan informasi kepada kami, ke Bea Cukai Purwokerto ataupun kepada teman-teman di Satpol PP. Nanti Satpol PP yang akan menindaklanjuti. Ya, harapan kami dengan masyarakat
ikut membantu kami dalam mengawasi peredaran rokok ilegal ini. Mudah-mudahan peredaran rokok ilegal ini akan semakin sempit. Artinya dengan masyarakat tidak membeli, ya otomatis kan nggak laku. Jadi yang lakunya adalah rokok legal. Rokok legal yang rokok bayar cukainya, dan otomatis dengan membeli rokok yang berbeda cukai akan kembali ke masyarakat. Artinya masyarakat juga akan merasakan dari penerimaan cukai tersebut dalam bentuk di BACAT itu. Siap. Baik, closing statement dari Ketua PWI Purbalingga, Pak Joko, silakan. Baik, terima kasih. Kami mungkin mewakili teman-teman media dan juga wartawan menyampaikan bahwa kami siap bersinergi dengan Bea Cukai, dengan lembaga pemerintah juga di Noninfo dalam hal ini bagaimana kita mensosialisasikan tentang dampak negatif ataupun dampak peredaran rokok ilegal. Karena ini kan semuanya ini kan cuma satu tagline-nya satu, gempur rokok ilegal ya. Kita artinya siap karena ini adalah program pemerintah dan ini ternyata ketika cukai ini memberikan banyak manfaat kepada masyarakat, tentu kita akan dukung dan kita akan sosialisasikan kepada masyarakat. Saya sepakat dengan Pak Tommy tadi, kalau bisa yang pertama jangan merokok, kalau yang kedua kalau mau ngerokok ya pakai rokok yang ilegal, yang legal lah, yang ada cukainya, sehingga otomatis kita akan juga mendukung proses pembangunan dan juga mendukung kegiatan-kegiatan dari pemerintah yang ujung-ujungnya nanti untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi seperti itu, kita siap support penuh bersinergi dengan Bea Cukai dan juga dengan lembaga pemerintah lainnya. Demikian Mbak Fitri. Oke, baik, terima kasih Pak Joko dan Pak Tommy. Jadi kawan setia, kita sebagai masyarakat Purbalingga sangat punya peran yang strategis untuk ikut melaporkan jikalau ada yang dicurigai dengan peredaran rokok ilegal, bisa ke Satpol PP, ke media yang mereka tahu, kemudian bisa juga langsung ke Bea Cukai Purwokerto. Dan terima kasih kawan Syah untuk kebersamaannya, untuk interaksinya di dialog bersama dengan kantor Bea Cukai Purwokerto bersama dengan Ketua PWI Purbalingga. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lainnya. Pak Tommy terima kasih, Mas Naja, Mas Arif, kemudian Pak Joko, tim dari Bea Cukai Purwokerto. Dan akhirnya Fitri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gempur rokok ilegal.